Bantu aja dulu. Oke, jadi kita bisa bantu apa lagi nih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Bantu Aja Dulu. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat page number dan membuat daftar isi otomatis. Gimana tuh caranya? Oh ya, ini pakai aplikasi Word ya, bukan WPS, bukan LibreOffice, tapi aku makainya Office. Office. Pakainya Microsoft Word. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja coba. Pertama pastinya kita buka aplikasi Word dulu. Kita buka aplikasi Word. Blank dokumen. Nah kan nih blank nih. Biasanya kan halaman pertama itu cover. Berarti cover page. Kita namain cover page. Wah, ini ada template-nya. Pokoknya halaman pertama kan itu biasanya cover. Ya udahlah, kita ketik cover. Ketik yang gede, cover. Kemudian enter. Udah halaman kedua. Halaman kedua ini daftar isi. Oke, jadi caranya itu kalau kalian mau pakai page, misalnya ketentuannya itu cover dianggap tapi nggak tertulis. Misalnya cover itu halaman Romawi I1, kemudian daftar isi I2, jadi tapi yang di cover itu nggak dicantumin gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita pisah dengan section. Gimana tuh caranya? Nah, karena yang ketentuannya itu, yang Romawinya itu hanya cover sampai daftar isi, yaitu section pertama, section kedua, bab 1 sampai daftar pusaka. Kayak gitu sih biasanya rata-rata ya, pada umumnya peraturannya kayak gitu. Oh ya, sebelumnya karena peraturannya ada 2 section, karena ketentuannya tadi cover sampai daftar isi itu angka Romawi, jadi kita bisa dengan section ya. Pertama kita buka layout, kemudian break jadi next page. Nah, ketika kita klik header atau ini ya, maka terjadi terpisah nih. Ada section pertama dan section kedua. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memisahkan template page number-nya. Karena kalau dalam satu section, ketika diatur jadi satu template, maka semuanya akan ikut template sesuai yang kita atur gitu. Disable link to previous-nya antara section 1 dengan section 2. Kita disable. Yang bawahnya juga kita disable. Jadi kalau misalnya kita hapus ini page number-nya, yang di atasnya nggak bakal kehapus karena sebelumnya link to previous-nya kita disable. Kayak gitu ya. Oke. Karena banyak beberapa nih yang DM di Twitter aku masih bingung cara buat page number itu kayak gimana. Dia udah coba cari tutorial di YouTube mana, tapi ternyata masih gagal. Nah, itu biasanya persoalan di section dan link to previous-nya. Gitu ya. Nah, jadi ketentuannya kan itu pertama dari cover sampai daftar isi itu angka Romawi ya. Berarti kita atur ya. Formatnya itu kita rubah. Formatnya page number-nya kita rubah jadi yang angka Romawi biasanya I. Nah, I kecil kayak gini nih. Oke, kita startnya udah start dari satu aja. Dari page. Nah, langsung berubah nih kan. Karena cover itu nggak ada, berarti ini kita klik checklist yang different first page. Gitu. Nah, kalau kita checklist, pasti setiap section, misalnya section pertama di first page footer itu bakal nggak ada atau berbeda dia dengan anggota di bawahnya. Nah kan, di sini ada page number-nya, sementara di cover nggak ada. Jadi cuma kayak gitu aja caranya untuk supaya cover nggak ada page number-nya, tapi tetap dihitung gitu. Oke, selanjutnya kita atur page number di bab 1. Nah, sekarang kita ke section 2. Nah, section 2 ini berarti kan
kita mau, nah ini kita bisa juga beda template. Misalnya tadi kan page numbernya tuh ada di footer, nah kita mau tambahin page numbernya di header sekarang. Ya udah, berarti kan top of page kalau di header sebelah kanan. Nah ini kan munculnya angka 3 karena dia continuous dari previous page-nya. Ya udah, kalau gitu kita edit formatnya. Jadi angka 1, nah ini udah bener ya, maksudnya angka biasa, kemudian startnya jadi angka 1. Nah dia mulainya jadi angka 1, kemudian seterusnya jadi angka 2. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk membuat page number yang berbeda, misalnya ada 2 ketentuan, di mana cover sampai daftar isi itu angka Romawi, sementara bab 1 sampai daftar pusaka itu angka biasa. Nah itu kan berarti ada 2 ketentuan. Nah kalian ubah aja sectionnya gitu. Nah biasanya kalau deskripsi ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya kalau bab pertama, bab 2, bab 3, nah itu page-nya ada di bawah di footer tapi di tengah. Sementara halaman selanjutnya dari bab 1, bab 2, bab 3 itu halamannya ada di header sebelah kanan. Ya itu biasanya kalian buat section lagi tuh. Jadi tiap bab itu dibuat section kayak gitu. Gitu doang ya. Ya. Atau kita mau coba ketentuan ini skripsi page numbernya. Ya, kita coba ya. Oh, thank you. Ya udah, kita coba deh. Ini kan bab 1. Udah section pertama nih. Kemudian setelah bab 1 ini kita buat enter. Kemudian kita buka buat next page. Break. Kemudian next page. Maka ini bakal jadi section 3. Nah, betul kan? Ini bab 2. Oke, jadi kita bab 1 itu kan ketentuannya misalnya bab 1 page number-nya berada di bawah atau footer tapi middle, tengah, bottom, tengah. Oke, tengah ya. Nah, kemudian kalau di sini, nah untuk membedakan ini kan karena first page. Nih, header section 2 dan first page. Berarti kita klik different first page. Soalnya kenapa? Nah, kan ini hilang ya. Bottom, middle. Oke, ini nomor 1. Kemudian yang sini kita rubah, kita delete saja. Nah, kalau ini kita delete, pasti first page-nya juga nggak kehapus karena tadi kita checklist different first page. Nah, di sini halamannya biasanya setelah halaman dari bab 1 itu, heading bab 1, berada di header sebelah kanan. Ya udah kita top, terus header sebelah kanan. Nah, kayak gini. Oke, ini kenapa masih ngikut? Karena link previews-nya belum kita disable. Kita disable dulu. Kita hapus, baru kita hapus. Gitu ya. Ini juga link previews-nya masih ini kita disable. Nah, kayak gitu. Ini juga kita atur nih karena ini heading pertama bab 2. Kalau heading bab pertama bab 2 berarti bottom page ini. Oh iya, ini kan formatnya masih 1 ya. Sementara kita ini udah 2, berarti kita atur aja formatnya jadi continuous. Oke. Nah, jadi 3. Sementara yang selanjutnya ini page number-nya ada di header sebelah kanan. Ya udah top page. Nah, kayak gitu. Udah deh. Oh ya, sebelumnya ini juga kita klik ya di different first page. Karena kalau nggak kita klik, ini bakal ngikutin kayak di first page-nya gitu. Udah deh. Terus kita mau buat ini nih, daftar isi otomatis. Oke, jadi pertama dari bab 1 dulu ya, dari bab 1. Ini dari bab 1. Ini kita blok, kemudian kita, nah di sini kita rubah. Ini karena Microsoft 365 ya, jadi kayak gini tampilannya. Nah, ini kita rubah jadi style heading pertama. Nih, heading pertama nih. Klik aja.
ini kok berubah Kak, ya udah kita rubah aja. Jadi jangan masa panik, rubah aja jadi Times New Roman, terus ininya jadi automatic, kita tengahin lagi. Nah ini jadi heading pertama. Kemudian biasa selanjutnya itu ukurannya 12, terus kiri. Nah ini jadi define dulu, kemudian kita ubah, kita atur ininya jadi 1 titik. Biasanya kayak gini ya. Oke. Nah ini kita rubah jadi heading kedua. Heading kedua. Nah, terus selanjutnya kita rubah aja lagi. Oke. Selanjutnya kita buat lagi heading kedua. Sekarang pertama itu latar belakang. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah ya. Kita buat lagi. Nah, ini rumusan masalah. Oke, udah nih, cukup kayak gini aja. Nah, selanjutnya di bab 2 kita blok lagi. Kita buat heading. Kita ubah jadi heading 1. Terubah lagi. Nah, biasanya kan setelah ini headingnya jadi 2.1 gitu kan. Nah, kita buat aja lagi. Nih, ini kita ganti aja tinggal 2. Oke. Jangan lupa, ini kita biasanya teori pertama. 1, teori 1. Nah, ini kita buat heading lagi, heading kedua. Terus kita tambahin ini juga teori 2. Kita buat lagi heading kedua. Coba lagi. Nah, semisalnya di dalam heading kedua ini ada bagian subjudul lagi, kalian ubahnya jadi heading 3 ya. Begitu terus selanjutnya begitu aja. Biasanya sih sampai heading 3 aja. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke daftar isi ya. Kita buat daftar isi. Daftar isi tuh buatnya gimana sih yang otomatis? Oke. Ada di reference. Daftar isi itu namanya table of contents ya, toolsnya. Udah kita klik aja. Terserah kalian mau tipenya mau seperti apa. Nah ini. Nah langsung otomatis kan, karena sebelumnya kita atur heading-headingnya. Jadi bab 1 atau judul utama itu heading pertama, kemudian subjudul keduanya lagi heading kedua, subjudul di bawahnya lagi heading ketiga, terus ya kayak gitu ya. Nah ini kan karena daftar isi ini belum diatur jadi heading pertama, jadi dia nggak tercantum di sini, makanya kita coba ubah jadi heading ya, heading pertama. Oke. Kemudian ini kita update table, enter table. Nah, langsung muncul daftar isi. Kayak gitu ya. Oke, jadi gampang kan cara buat page number, kemudian cara buat daftar isi otomatis. Oke. Dah beres. Aku mau review lagi ya. Cara membuat page number. Yang pertama, perhatikan ketentuannya. Misalnya dari cover sampai daftar isi itu Romawi, nah berarti itu ketentuan
pertama, berarti itu section pertama. Kemudian selanjutnya bab 1 sampai daftar isi, bab 1 sampai daftar pustaka, itu angka biasa. Nah, berarti itu section 2. Itu biasanya yang pada umumnya karya tulis biasa itu seperti kayak gitu. Nah, kalau skripsi itu kan misalnya ada ketentuan di mana bab 1 itu page number-nya ada di footer, tapi di middle. Nah, sementara halaman selanjutnya itu ada di header sebelah kanan pojok. Nah, berarti ya udah setiap bab itu, misalnya bab 1 itu section 1, bab 2 itu section 2, bab 3 itu section 3 kayak gitu. Jadi dibagi sectionnya. Itu yang kenapa sih dibagi-bagi Kak sectionnya? Karena untuk tidak menimbulkan template gitu loh, ketimpangan template kayak gitu. Karena kalau kita nggak bagi sectionnya, nanti dia bakal ngikut template yang halaman sebelumnya gitu. Nah, itu banyak teman-teman yang bingung kenapa tiba-tiba aku udah masukin page number, kok halaman selanjutnya tiba-tiba nggak ada gitu. Begitu ya. Nah, kalau yang daftar isi otomatis itu kalian atur heading aja. Heading itu apa sih Kak? Di mana sih lokasinya? Nah, itu ada di style, text style kayak gini. Nah, ini ada heading 1, heading 2, heading 3. Heading 1 itu apa sih? Heading 1 itu biasanya judul utama. Judul utama itu yang kayak daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, bab 3 itu heading pertama biasanya. Kemudian kalau yang heading kedua, nah itu subjudul dari heading dari judul utama. Misalnya 1.1 daftar latar belakang, 1.2 rumusan masalah. Nah, itu heading kedua. Kemudian kalau heading 3 mungkin aja kalau kalian mau buat subjudul di bawah latar belakang itu heading ketiga. Begitu pula dengan bab 2. Bab 2 itu heading pertama, kemudian 2.1 teori 1, nah itu heading kedua. Kayak gitu ya. Itu aja jadi untuk membuat daftar isi otomatis. Kayak gitu ya caranya. Udah. Gampang. Gampang kan? Gampang. Jadi itu cara tutorial membuat page number dan daftar isi otomatis. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, itu bisa kalian komen di bawah. Support channel Bantu Aja dulu dengan cara klik tombol subscribe dan like video di bawah ini. Nah, jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian juga bisa share. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.